lagi? Kalimantan Barat? Kalimantan Barat ada? Kalimantan Barat nggak ada ya? Berarti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Aduh. Oke, kita mulai kuliah pada malam hari ini. Ya, materi malam ini kita mencoba atau kita mulai membedah ya, mencoba membedah yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mengikuti kasusnya Menteri Pertanian enggak? Adakah yang mengikuti kasusnya Menteri Pertanian YSL, POS, YL itu? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Enggak sempat. Enggak sempat. Hah? Enggak sempat, Bu. Enggak sempat. Oke. Coba kita cari videonya ya untuk buka acara ini ya, Bin. Iya, Bu. Oke, coba tak cariin deh videonya YSL, bisa enggak ya? Kasus Menteri Pertanian YSL. Ya. Tuh, itu siapa itu? Yo, di mute dulu. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our processes, our software, actually everything into one centralized place. Belum kelihatan First day. videonya. Before Monday.com, Udah kelihatan ya? different. Belum, Bu. Oh ya, Belum? Oke. oke sudah. Sekilas ada. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan telah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus penodaan pertanian. Penetapan tersangka tersebut menindaklanjuti peningkatan status dugaan korupsi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Satu di antaranya melalui penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra yang hingga saat ini Jumat 29 September masih berlangsung. Ali menegaskan, informasi keseluruhan mengenai hasil dari proses ini pun akan disampaikan secara menyeluruh apabila semua proses telah dilakukan. Yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan, ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Nah ya, yang dia bentar. Tambah satu lagi aja. Bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian? Kapan Syahrul Yassin Limpo akan diperiksa KPK? Kita tanyakan langsung ke Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri yang sudah bergabung bersama kita di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat petang, Mbak Ali Fikri. Selamat petang, Mbak Cindy. Mbak Ali, jadi kapan Syahrul Yassin Limpo akan dipanggil KPK? Ya, seharusnya kan kemarin ya, YSL minta setoran anak buah KPK sebagai tersangka, tapi memang tidak bisa hadir. Dan kami mendengar tadi malam, gitu ya, yang bersangkutan juga sudah sampai di Jakarta. Seharusnya kalau memang bersikap kooperatif, kami menunggu tadi bisa langsung hadir di Gedung Merah Putih KPK, begitu ya, karena kan urusannya sudah selesai. Terlebih di suratnya, yang bersangkutan kemarin juga tidak menyebutkan akan datang tanggal berapa, begitu ya, walaupun betul ada kalimat penjadwalan ulang, begitu. Tapi semestinya karena kemarin sudah ditentukan harinya untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, semestinya ketika selesai urusan ya hadirlah, begitu ya, hari ini tadi di Gedung Merah Putih KPK. Tapi sampai sore hari ini ternyata yang bersangkutan juga belum muncul, gitu. Ya begini. Loh, malah iklan tak udah tak keluar tapi mulutnya.
sangat dimungkinkan uang-uang yang dikumpulkan atau yang ditemukan tadi di rumah dinas adalah bagian dari rangkaian awal yang kemudian diterima dan kemudian disimpan. Kan ada kemungkinan seperti itu, uang-uang itu ada kaitannya dengan setoran-setoran dari bawahannya itu. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah butuh pendalaman-pendalaman konfirmasi pada saksi, karena pada prinsipnya bahwa apa yang kemudian kami kerjakan, yang kami patuhi adalah hukum acara pidananya. Ketentuan mekanisme seperti apa yang kemudian menjadi jalan kami untuk menjadi atau menyelesaikan perkara ini begitu. Jadi saya ingin mengonfirmasi saja Pak Ali bahwa 13,9 miliar rupiah yang kemarin disebut sebagai setoran dari bawahannya dengan 30. Udah cukup ya untuk pembuka. Nah, itu kasusnya yang masih hangat. Kasusnya Pak YSL ya, mendapatkan atau memberikan perintah pada seseorang atau orang-orang tertentu untuk minta setoran kepada anak buah di unit kerjanya. Oke, PPT sudah saya berikan, jadi kita belajar bersama saja. Barista nggak perlu share screen lagi ya, kita buka masing-masing PPT yang ada di depan Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Oke, langsung aja ya kita kuliah malam hari ini tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bukti nyata bahwa korupsi itu sampai sekarang masih ada dan terus bergulir ya. Yang baru hangat tadi Pak YSL. Nah, kalau kita bicara tentang korupsi, sebetulnya penyakit korupsi itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Jadi kalau kita mengatakan korupsi sudah ada sejak zaman dulu kala, maka juga peraturan perundang-undangannya itu juga sudah ada sejak dulu. Jadi kalau kita lihat sejarah perundang-undangan korupsi itu, ya mulai yang diatur di dalam delik KUHP, KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana, itu yang mengatur tentang tindak pidana yang ada di Indonesia. Nah, KUHP ini bagian dari warisan kolonial Belanda. Nah, di awal tahun 2023 kemarin itu sudah dirubah, direvisi yang selanjutnya disebut dengan KUHP nasional. Walaupun KUHP nasional itu baru berlaku di tahun 2026, sehingga ada waktu untuk beradaptasi, ada waktu untuk menyesuaikan dengan KUHP baru ya, KUHP nasional. Pada zaman dulu yang namanya korupsi itu adalah tindak pidana umum, bagian tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus ya, bukan tindak pidana khusus. Sehingga delik atau aturan-aturan tentang larangan perbuatan yang mengarah kepada tindak korupsi itu diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian dalam proses perkembangannya tentu disesuaikan dengan situasi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa hukum itu bersifat dinamis, dinamis itu dimaknai apa? Dinamis itu dimaknai bahwa hukum itu harus bisa menjawab persoalan di masyarakat. Ketika hukum itu tidak bisa menjawab persoalan di masyarakat, maka hukum itu harus direvisi. Ternyata hukum itu harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, perkembangan kejahatan tentunya ya, supaya tujuan hukum itu tercapai. Tujuan hukum kan mencapai keadilan, kepastian, ketertiban, itu bisa diterapkan. Dalam perkembangannya ada peraturan pemberantasan korupsi penguasa 1950. Nah, pada saat itu kita 45, kita punya KUHP warisan kolonial Belanda. Kemudian 1950 ada Undang-Undang PRT ya, Perpu, kemudian Undang-Undang Nomor 24 yang kemudian Perpu itu kemudian dibuat disahkan menjadi undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang pemberantasan korupsi. Nah, ketika KUHP undang-undang itu keluar dari ya KUHP, aturan-aturan dari KUHP tentang korupsi itu dalam bentuk undang-undang tersendiri, maka di situ yang namanya perbuatan korupsi sudah menjadi bagian tindak pidana khusus, bukan tindak pidana umum lagi. Kenapa menjadi bagian tindak pidana khusus? Karena dilihat bahwa tidak mudah untuk memberantas korupsi. Perlu penanganan khusus, padahal KUHP yang ada pada saat itu tidak mampu menjangkau. Sehingga korupsi itu menjadi salah satu tindak pidana khusus di Indonesia hingga sekarang.
Aturannya diatur dalam undang-undang secara khusus. Nah, dalam perkembangannya hingga sekarang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kalau kita mengatakan seseorang yang diduga atau seseorang yang ditangkap, seseorang yang diproses karena melakukan tindak pidana korupsi, itu diatur atau berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Nah, tadi disebut Gedung Merah Putih KPK. Dibentuklah selain Undang-Undang Tindak Pidana Khusus Korupsi, dibentuklah juga lembaga independen yang disebut dengan KPK. Kenapa? Karena dinilai bahwa selain diperlukan undang-undang secara khusus, penanganan secara khusus, harus pula ada lembaga secara khusus. Karena pada saat itu ya, kepercayaan terhadap kepolisian, kepercayaan terhadap kejaksaan itu mulai merosot, mulai menurun. Sehingga diperlukan ada yang disebut lembaga independen seperti di negara-negara lain. Ya, lembaga independen di Indonesia itu disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita lihat sekarang juga lagi memanas nih, ya, Ketua KPK diduga Pak Firly melakukan pemerasan terhadap YSL. Nah, ini juga salah satu topik yang sangat menarik untuk disikapi oleh penggiat anti korupsi. Nah, undang-undang secara khusus, lembaga penyidik secara khusus, itu adalah bagian ketika negara melihat bahwa korupsi itu disebut dengan kejahatan extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa. Sehingga penanganannya harus dengan secara luar biasa. Ya, kalau kemarin Bu Arista sudah memberikan ada bagaimana instrumen internasional, kemudian ada UNCAT yang kemudian diratifikasi dalam undang-undang khusus, kemudian bagaimana ada pola dengan bottom up, top down, ya, memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif untuk memberantas tindak pidana korupsi. Nah, itu adalah bagian bagaimana salah satu pola atau cara ya bagaimana memberantas tindak pidana korupsi itu dengan berbagai model yang tentu disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia. Nah, sekarang kita fokus kepada undang-undang yang sekarang sedang berlaku, undang-undang yang diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, kalau kita cermati di pasal 2 ayat 1 ataupun pasal 3, nah di situ ada kata setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kita cermati baik-baik. Karena kalau kita mengatakan siapa sih pelaku korupsi itu? Nah, pasal 2 setiap orang. Kata setiap orang di sini berarti bisa diartikan saya, Bapak Ibu, Mas Mbak, atau orang lain bisa potensi menjadi pelaku korupsi. Yang secara melawan hukum. Melawan hukumnya di mana? Melawan hukumnya adalah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 21. Ya. Jadi ada aturan. Kemudian orang itu dengan sengaja melanggar aturan itu. Berarti itu disebut secara melawan hukum. Nah, melawan hukum itu seperti apa? Tujuannya untuk apa? Melawan hukum di sini adalah tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Pelaku korupsi tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi jika dia tidak ingin memperkaya diri sendiri. Wong korupsi itu kaitannya dengan uang.
pasti tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri. Diri sendiri itu siapa? Berarti subjek hukum yang utama. Orang lain itu siapa? Kita mengatakan bahwa korupsi itu tidak bisa dijalankan oleh satu orang. Korupsi itu dijalankan pasti lebih dari satu orang. Karena berkaitan dengan pembelanjaan, berkaitan dengan perputaran uang yang digunakan antara satu orang dengan orang lain. Nah, di sini kemudian merugikan ada kata korporasi. Korporasi itu siapa? Korporasi adalah perkumpulan satu usaha yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kita kenal dengan yang disebut perseroan terbatas atau CV ya, kelompok komanditer, atau LSM, artinya perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian dengan adanya menguntungkan, pasti ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Adalah keuangan negara. Sehingga kalau tadi ditarik baik pasal 2, pasal 3, berarti pelakunya bisa dilihat. Pelakunya adalah setiap orang. Setiap orang di sini orang perorangan. Kemudian ada korporasi. Kemudian ada orang yang mempunyai kewenangan menjalankan keuangan negara. Itu siapa? Pasti dia berada dalam kelompok 1, pejabat negara, pejabat publik, kemudian penyelenggara negara, siapapun yang punya kewenangan untuk menjalankan keuangan negara. Nah, keuangan ini yang mempunyai kekuasaan akan menggandeng pihak lain. Seperti contoh tadi YSL. YSL adalah bagian dari penyelenggara negara karena dia adalah seorang menteri. Kasus YSL, bagaimana dia meminta bagian ya setoran kepada anak buahnya. Yang kemudian setoran-setoran itu digunakan untuk apa? Untuk menguntungkan diri sendiri. Kalau kita cermati kasus itu, uang yang dia minta dari anak buahnya digunakan untuk kenikmatannya sendiri. Untuk keluarganya, untuk aktivitasnya, ya. Kemudian dari memperkaya diri sendiri tentu karena pejabat penyelenggara negara tidak dibolehkan melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh YSL adalah perbuatan korupsi. Nah, pertanyaannya bagaimana, Bu, kalau yang dirugikan itu bukan keuangan negara? Apakah itu perbuatan korupsi? Tidak. Karena perbuatan korupsi hanya berkaitan dengan keuangan negara. Berkaitan dengan seorang yang mempunyai kedudukan penyelenggara negara, pejabat publik. Jadi fokus dari perbuatan korupsi, 1, keuangan negara, yang kedua adalah seorang penyelenggara negara atau pejabat publik atau PNS atau ASN, istilahnya adalah atau orang yang mendapatkan gaji, orang yang mendapatkan pendapatan setiap bulan yang dibayarkan oleh negara. Jadi tadi Mbak Rista tanya, apakah ada yang dari rumah sakit negeri? Nah, rumah sakit negeri tentu adalah orang yang setiap bulannya mendapatkan pendapatan negara. Sehingga disinilah punya potensi sangat besar melakukan tindak pidana korupsi. Bagaimana, Bu, kalau yang tidak penyelenggara negara, tidak pejabat publik, berarti saya bebas dong. Sabar dulu. Kalau tiba-tiba kita bukan menjadi bagian dari penyelenggara negara, tapi kita punya hubungan menjalankan keuangan negara yang berinteraksi atau berhubungan langsung dengan penyelenggara negara, maka itu menjadi orang yang bisa ditarik pula menjadi subjek hukum pelaku korupsi. Jadi sudah paham ya, siapa pelaku korupsi? Orang per orang di sini adalah orang per orang bisa
penyelenggara negara, bisa pejabat negara, bisa PNS, bisa ASN, apapun lah yang mempunyai atau diberikan pendapatan setiap bulan dari keuangan negara. Kemudian dalam pelaksanaannya dia mengerjakan pekerjaan yang kaitannya pembelanjaan uang negara. Maka pihak yang diajak untuk membelanjakan itu, untuk menyelenggarakan itu jika dia pihak swasta, jika terjadi penyalahgunaan tadi yang melawan hukum tadi, maka dia juga menjadi turut serta pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaku korupsi. Ya. Nah, pegawai negeri kalau berdasarkan perluasan itu ya pokoknya orang yang mendapatkan pendapatan, ya, diperluas orang yang mendapatkan atau menerima fasilitas dari negara. Nah, korporasi ya, korporasi berapa gabungan ya kumpulan orang yang berorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Melawan hukum dengan sengaja ya, dengan secara sadar sudah tahu yang namanya PNS itu dilarang menerima ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih. Dilarang menerima yang dibentuk uang ataupun apapun yang itu digantungkan pada satu perbuatan, dan perbuatan itu perbuatan yang melawan hukum. Jadi melawan hukum itu pasti tujuannya untuk memperkaya diri sendiri. Nah, berkaitan dengan kerugian negara, kenapa sih disebut sebagai kerugian negara? Kita membayangkan kasus Johnny G. Plate. Dia adalah seorang kominfo. Dia mempunyai tugas atau dia sebagai pengguna anggaran. Dia adalah menteri, kemudian dia sebagai kuasa pengguna anggaran untuk menjalankan kegiatan pembangunan BTS 4G ya. Tapi dalam pelaksanaannya apa yang terjadi? Pembangunannya tidak selesai. Tetapi uangnya tersebar carut-marut tidak karu-karuan. Padahal uangnya tidak hanya dalam bentuk ribuan, tidak dalam bentuk miliaran, tidak. Uangnya itu dalam bentuk jumlah yang triliunan. Ternyata kenapa itu pembangunan BTS tidak bisa berjalan sesuai dengan timeline, tidak sesuai dengan isi kontrak, karena uangnya dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dan apa yang terjadi? Pasti negara rugi. Lah wis tak modali 8 triliun. Lah kok ora dadi-dadi? Padahal uang negara 8 triliun itu kan nggak sedikit. Kalau terjadi seperti itu berarti negara dirugikan. Nah, ketika negara dirugikan, siapa yang punya berdampak luas? Perekonomian negara, perekonomian masyarakat. Nah, inilah yang disebut dengan sebuah kerugian. Seandainya tidak ada korupsi, pembangunan BTS itu akan terjadi, akan terlaksana, dan semua masyarakat, kemudian negara bisa memanfaatkan yang disebut fasilitas BTS 4G. Kalau yang di pedalaman yang mau Zoom, kuotanya orang ngadat-ngadat, handphonenya gak panas, sing dipercaya jauh sana di puncak gunung ada yang disebut satelit. Ya tujuannya negara adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Tapi karena terjadi ada perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara secara sadar bersama-sama dengan pihak lain, pihak swasta, melawan hukum tadi, kemudian uangnya menguntungkan diri sendiri dan orang lain, ya, akhirnya terjadi kerugian. Ya sudah, sampailah kepada ruang persidangan. Jadi kalau kita lihat gambaran sebuah perbuatan korupsi, dari bagaimana seseorang memulai melakukan tindak pidana korupsi, sampai seseorang itu secara sadar dengan sengaja melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan. Bu, bagaimana kalau korupsi itu nggak untung? Yurak mungkin. Korupsi ini masih tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, baik secara pribadi ataupun orang lain. Unsur perekonomian negara, kalau kita bisa diartikan ekonomi negara tuh
ya seluruh kekayaan negara yang diberikan, ya. Kemudian pertanggungjawaban diserahkan kepada orang lain. Pengurusannya itu yang diserahkan kepada apakah itu BUMD, apakah itu BUMN. Yang modal negara disertakan seperti itu. Jadi kalau ada negara yang menyertakan modalnya tadi di rumah sakit umum daerah, negara memberikan bantuan di rumah sakit umum daerah, maka ketika bantuan itu diselewengkan oleh oknum atau pejabat atau siapapun yang mempunyai tanggung jawab tentang penyelenggaraan pengelolaan uang negara di daerah tersebut, di BUMD tersebut, maka dia masuk menjadi kelompok yang bertanggung jawab sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi. Jadi kita kalau melihat, wah korupsi itu berarti uang yang ada di pusat. Oh tidak, uang nggak ada di pusat. Perguruan tinggi saja, kalau contoh diberi hibah dari negara, suruh bangun lab, perguruan tinggi swasta misalnya contoh ya, UNW dapat hibah 100 miliar, misalnya. Suruh membangun lab farmasi. Ternyata tidak sesuai dengan kontrak yang dikerjakan. 1 tahun harus sudah selesai. Sudah 1 tahun nggak selesai bangunannya. Lah piye meh selesai wong uangnya sudah habis. Uangnya sudah dimanfaatkan, uangnya sudah digunakan untuk foya-foya sendiri. Foya-foya rektornya, foya-foya panitianya, malah dibagi-bagi, tidak digunakan untuk mendirikan atau untuk membangun lab tersebut. Apa yang terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ketika menggunakan itu, ya, apakah ketika menggunakan itu tidak dicek dulu dari kementerian yang memberikan? Nah, kalau ternyata ada uang yang masuk di situ, maka kementerian itu bisa dijadikan pelaku korupsi. Kalau misalnya kementerian tidak, Bu, murni pure dari Ngudi Waluyo, ya bisa. Tidak bisa. Itu bisa karena ada penyelewengan uang negara yang dilakukan di dalam pembelanjaan yang tidak seharusnya. Sehingga kata kuncinya, jika menyangkut keuangan negara, jika menyangkut pembelanjaan keuangan negara, apakah itu bersumber dari APBN, apakah itu bersumber dari APBD, setiap penyelewengan yang terjadi adalah perbuatan korupsi. Ya, jadi kuncinya adalah keuangan negara. Terus kemudian yang kedua, di dalam Undang-Undang ya Nomor 3199, kalau dilihat, kalau kita baca itu ada 30 kelompok besar perbuatan korupsi. Tapi dikerucutkan lagi, diklasifikasikan lagi yang terjadi di dalam tata negara pemerintahan Indonesia itu ada 7 kelompok ya. 1, kerugian keuangan negara, adanya suap menyuap, adanya penggelapan dalam jabatan, adanya pemerasan, adanya perbuatan curang, adanya benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa, adanya gratifikasi. Kalau dari kasus Johnny G. Plate, berarti di situ ada unsur kerugian keuangan negara. Ada unsur gratifikasi. Ada unsur perbuatan curang lah, duitnya dibagi-bagi, katanya ada di Komisi 1 70 miliar. Kemudian dari kemarin Menpora ada 27 miliar, tapi katanya sudah dikembalikan. Ada lagi di mana-mana. Jadi di situ ada perbuatan curang yang mestinya pejabat tuh jangan dong. Itu kan uang untuk negara, untuk pembelanjaan, untuk kemasyarakatan, untuk pembangunan. Kasus misalnya kasus dari YSL tadi. Ada pemerasan. Lah anak buah dijalui orang wedi tuh. Jadi pemerasannya itu bukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam, bukan diperas dengan ditodong pistol, tidak. Pemerasannya itu dilakukan dengan cara yang intelektual. Mau tetap dalam jabatan enggak? Mau naik jabatan enggak? Mau dapat posisi yang bagus enggak?
Ya, kalau mau ya udah siapin aja dana sekian, storin aja. Atau seseorang yang memang dengan sengaja dia kepingin cepat naik jabatan. Seseorang yang pingin jabatan yang dinilai jabatan yang sangat strategis itu dipertahankan terus. Dia selalu memberikan setoran yang disebut dengan memberikan satu suap atau gratifikasi supaya diingat, oh dia adalah anak buah saya yang baik. Dia adalah anak buah saya yang pengertian. Jadi model-model tindak pidana korupsi itu dikelompokkan tadi 7 kelompok besar. Ya. Sehingga muncullah kalau kita lihat unsur korupsi yang terjadi, ya memang bagian dari 7 kelompok itu. Yang marak sekarang paling mudah itu suap menyuap, gratifikasi, ya, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan barang dan jasa. Benturan dalam pengadaan barang jasa misalnya. Seorang, nah ini J-Plate itu juga seperti JSL seperti itu. Ternyata ada dalam pembelanjaan itu ada pengadaan yang dimasukkan siapa? Cucunya yang punya PT, anaknya yang punya PT. Padahal itu kan tidak boleh. Pengadaan itu kalau nilainya di atas 300 juta, dia kan harus dengan sistem lelang, tidak bisa penunjukan langsung. Nah ini nanti persoalan YSL itu pasti banyak. Sehingga kalau kita lihat perkembangannya, ada 7 orang yang dicekal oleh KPK. Karena itu nanti bagian dari perkembangan dari penyidikan. Ada benturan pengadaan itu mestinya harus dengan menggunakan sistem lelang. Atau menggunakan sistem lelang tetapi di balik itu sudah ada satu kesepakatan tersendiri. Sehingga pengadaan itu dijalankan oleh orang-orang terdekatnya, oleh keluarganya. Nah, ini yang namanya benturan kepentingan atau konflik kepentingan di dalam pengadaan barang jasa. Nah, tadi Mbak Rista sudah menyebut, selain kerugian negara yang marak terjadi, yang sering dilakukan yaitu suap gratifikasi. Suap dan gratifikasi pasti bisa terjadi ada unsur pemerasan. Bisa terjadi tidak ada unsur pemerasan. Tadi pemerasan kalau dalam kasus korupsi, tadi bukan pemerasan yang dengan wah sesuatu yang awas ya kalau kamu nggak mau setor. Enggak, dengan ancaman tidak. Gimana? Nggak mau naik pangkat Pak, ini loh Pak, ada Bapak ini program ini, mau nggak? Udahlah, ngadu Bapak aja. Udahlah, ngomong sama Bapak aja. Nah, ngomong. Oh, pengen apa? Sudah disiapkan belum? Santai aja, tetapi ujung-ujungnya apa? Ada sebuah angka yang diminta untuk diberikan. Sehingga tadi kalau dari kasus, ada 13,9 yang merupakan setoran dari anak buah. Nah, bedanya apa sekarang kalau suap dengan gratifikasi? Ya, bedanya itu kalau suap itu dilakukan di depan. Saya datang, Pak, mohon maaf. Ini kalau saya lihat dari kegiatannya, atau Pak, ini saya ingin membangun rumah sakit saya, Pak. Rumah sakit itu, aduh, ruang ronsennya masih jelek, Pak. Ini kita alokasikan bantuan, kita usulkan kepada anggaran APBN, karena anggaran APBD itu sangat ini, Pak, sangat apa? Sangat minim. Nah, berapa yang kamu usulkan? Ini Pak 200 juta, 200 miliar. Udahlah Pak, ini kita kasih dulu komisi 15%, nanti 15%-nya kalau anggaran sudah turun. Kita memberikan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan sesuatu. Itulah yang dimaknai dengan suap. Bagaimana dengan gratifikasi? Hari Lebaran, disiapin segala macam, diberikan. Kemudian dalam keadaan-keadaan tertentu, diberikan sesuatu dalam bentuk uang, dalam bentuk diskon, dalam bentuk apapun yang itu tidak dibolehkan. Nah, kalau itu yang terjadi berarti itu yang disebut dengan gratifikasi. Ya, gratifikasi tujuannya apa? Orang memberikan sesuatu itu apa tidak pengen mendapatkan
kembaliannya pasti. Lah kalau memang itu murni, enggak, saya murni memberikan, saya enggak ada niat untuk gratifikasi, saya tidak ada niat untuk suap, ya udah kasihkan aja di panti asuhan. Jangan dikasihkan kepada bos Anda, jangan dikasihkan kepada pemimpin Anda. Ya kalau itu dikasihkan sama pemimpinnya, kepada kepalanya, ataupun siapa yang setingkat di atasnya, itu pasti ada yang disebut tendensi. Menginginkan sesuatu, ya. Padahal kalau kita lihat, dasar pemikiran gratifikasi itu apa? Tidak sepantasnya pegawai negeri atau pejabat publik atau penyelenggara negara menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan. Loh, nek tugasnya DPR ya wis jelas. Membantu anggaran-anggaran di daerah-daerah yang mereka menjadi aspirasi masyarakatnya. Nggak usah minta komisi, nggak usah dijanjiin komisi. Pejabat tugasnya adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ora usah njaluk tip, nggak usah minta ini itu. Tapi itu kan tidak banyak terjadi. Yang banyak terjadi sebaliknya. Nah, itu akhirnya tidak pernah berhenti yang namanya kasus korupsi. Apakah itu merugikan keuangan negara? Apakah itu suap? Apakah itu gratifikasi atau pemerasan atau perbuatan curang? Itu adalah bagian dari yang menjadi dasar seseorang dengan sengaja tadi melawan hukum. Sehingga kalau ada rumus, suap itu sama dengan gratifikasi plus jabatan. Orang disuap atau orang melakukan gratifikasi, menjalani gratifikasi. Kalau nggak punya jabatan ya nggak mungkin. Sehingga jabatan yang dipunya ini menimbulkan potensi untuk melakukan tindakan suap, menimbulkan potensi untuk terjadinya gratifikasi. Seorang tukang becak, mungkin dia melakukan suap, melakukan gratifikasi. Tukang becak itu rantai jabatan. Karena jabatan pasti punya ada yang disebut kekuasaan. Nah, kekuasaan yang dijalankan inilah yang diselewengkan dengan melanggar hukum tadi. Ya. Pemberian dalam arti luas, kalau kita lihat gratifikasi penjelasannya dalam pasal 12B, yakni meliputi uang, barang, raba, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau sarana cash atau transfer. Kemudian pengecualian bagaimana? Gratifikasi itu tidak dinilai gratifikasi jika orang tersebut diberikan yang merupakan bagian tadi contoh-contoh tadi melaporkan kepada KPK. Loh, saya tuh dapat cindera mata ketika saya kunjungan ke Uni Soviet. Saya menerima ini jam tangan. Ternyata setelah dicek jam tangan itu mas karat 100%. Nah, ternyata beratnya 2 kilo, misalnya jam tangan beratnya 2 kilo. Dilaporkan KPK, apakah ini gratifikasi? Oh, ini gratifikasi. Akan diberikan kepada negara. Tidak boleh dikuasai. Jika dikuasai, ya jadilah gratifikasi. Ya, ancamannya apa? Pidana penjara paling singkat 4 tahun, lama 20 tahun, denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar. Gratifikasi menjadi akar dari korupsi. Nah, kalau kita lihat gratifikasi itu pilihan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit yang sudah mengelola bagian dari keuangan negara, itu pilihan ya. Mau aman dunia akhirat atau penjara atau dosa ya. Karena gratifikasi itu bisa jadi pilihan kita yang aktif. Janjane wong iki ora gelem gratifikasi. Tapi ternyata pejabatnya malah, kok itu dari kemarin ke sini nggak ngasih-ngasih ya? Itu kok diem aja ya? Itu kok nggak peduli ya? Misalnya ya. Unsur pokok gratifikasi pegawai negeri, penyelenggara negara berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban ya tugasnya.
Kemudian kalau tidak gratifikasi 30 hari melaporkan kepada KPK. Sanksinya sudah ada. Perbedaan suap dan gratifikasi tadi sudah Barista kasih contoh. Misalnya suap biasanya dimulai dengan ada pertemuan. Ada kesepakatan, Pak. Wah, saya punya site plan, Pak. Itu daerah Kalimantan Barat itu kan ada hutan di ujung sana, Pak. Coba itu hutannya kan agak tinggi, Pak. Walaupun itu hutan resapan air, Bapak bisa pikirkan kalau itu dibuat pemukiman, Pak, kawasan elit, Pak. Wah, keren, Pak. Itu menjadi seperti kayak Hollywood, misalnya. Wah, itu nggak bisa, Pak Bupati. Nggak bisa, Pak Gubernurnya. Itu kan daerah merah, itu kawasan untuk resapan air. Cobalah, Pak, dipikir kembali, Pak, dipertimbangkan. Pak, ini proyek saya anggarkan untuk membangun rumah sekian. Kalau memang Bapak bisa mengalihfungsikan lahan itu menjadi lahan perumahan, lahan pemukiman, Pak, 10% di awal saya berikan. Nanti seminggu lagi, sebulan lagi saya berikan 10%. Kita 50-50, Pak. Bahkan kalau perlu Bapak saya masukkan menjadi salah satu komisaris di PT saya, Pak. Bapak akan mendapatkan keuntungan setiap bulan atas usaha pengembangan perumahan itu. Wah, sampai rumah pusing lah Pak Bupati, Pak Gubernur. Udah kepikiran dolar-dolar banyak di dainya, di kepalanya gitu kan. Akhirnya diputuskan adanya pengalihfungsian mengeluarkan surat keputusan. Nah, itu adalah bagian contoh dari suap yang terjadi. Jadi sudah ada niat jahat bagaimana mengotak-atik supaya yang seharusnya menjadi tidak seharusnya. Gratifikasi misalnya, tidak ada pertemuan khusus, tidak didahului dengan kesepakatan. Ya, tidak ada kesepakatan. Besok ya, kamu 10%, saya 10%. Nanti tak masukkan, enggak ada. Mengalir aja. Dan belum tentu mengubah keputusan, tidak ada janji. Tetapi ketika gratifikasi itu diberikan, sesuatu yang diberikan, ada pesan tersembunyi. Loh, orang itu siapa? Kok ngasih-ngasih terus? Oh, ternyata dia itu punya usaha ini loh, Pak. Konstruksi bangunan. Oh, ya. Padahal waktu itu, Pak, saya punya usaha konstruksi bangunan. Saya dengar-dengar mau bangun pasar ya, Pak. Boleh dong, Pak, saya ikut andil dalam pembangunan tersebut. Oh ya, Pak, maaf ya. Lebaran kasih parsel. Pak, ini ada tiket wisata ke luar negeri untuk keluarga. Wah, macam-macam. Itu adalah gratifikasi. Misalnya contoh, oknum pegawai Dinkes, Dinas Kesehatan menerima sejumlah uang dari farmasi untuk memasukkan obat tertentu. Wah, disuap ya. Oknum pegawai menerima uang meloloskan izin praktek. Oknum pegawai memberi hadiah liburan. Nah, ini gratifikasi. Oknum pegawai Dinkes menerima uang terima kasih setelah izin praktek tadi. Nah, ini gratifikasi ya. Perlakuan terhadap gratifikasi, kalau kita mau keluar dari zona gratifikasi, nggak mau masuk kelompok ya, kelompok lingkaran gratifikasi, maka tentu seharusnya kita menolak. Karena gratifikasi bisa dianggap juga tadi, kalau di depan menjadi kelompok suap. Nah, ya, jadi kita bisa menolak. Nggak usah lah. Nah, kalau kemudian yang namanya gratifikasi, tadi bentuknya kan macam-macam ya. Ada hadiah. Itu macam-macam sekarang. Pak, Bapak kan itu nggak ada mobil dinas, Pak. Udahlah, Pak. Sewa mobil dinas dari saya, Pak. Setahun, Pak. Nanti khusus Bapak saya kasih armada 1 baru. Wah. Kira-kira tuh gratifikasi apa suap? Yo. Yuk. Gratifikasi. Yakin? Yakin, Bu? Suap. Gratifikasi itu diberikan kalau sudah selesai. Apa? Ini kan ada pengadaan mobil. Ya, itu berarti masuk kelompok suap. Ya, kalau misalnya, Pak, saya punya biro, kita tuh
mau mengadaan ini, gathering together, apapun lah istilahnya. Mau ke Jakarta atau mau ke IKN, kamu kan punya biro, udah kamu urus dong dengan biro kamu. Oh ya Pak, udah nggak usah pikirin saya lah. Udah pokoknya nanti yang penting saya nggak mau kena korupsi. Wah, gayanya di awal gayanya bengok-bengok rakyat korupsi. Jalanlah gathering together di IKN. Setelah selesai, ternyata bironya memberikan sesuatu. Segepok dolar Sing. Ini Pak, kemarin terima kasih kita sudah dipakai untuk gathering ya. Kira-kira itu gratifikasi atau suap? Gratifikasi. Adalah gratifikasi. Jadi bedanya suap itu dilakukan di depan, ada kesepakatan, tetapi ketika gratifikasi itu dilakukan di belakang, tidak ada kesepakatan. Tapi semuanya tidak lepas dari seseorang yang punya jabatan. Nah, gratifikasi harus dilaporkan ya, ada bagannya. Penerima gratifikasi waktu 30 hari, silakan dibaca sendiri. Gratifikasi yang tidak dilaporkan ada. Kalau nggak dilaporkan, yura apa-apa wong ora mlebu gratifikasi. Contoh ya, diperoleh hadiah langsung undian. Jadi pas acara 17-an Agustus, ono undiane sepeda motor, ono undiane kulkas lah, ono undiane TV lah. Nah, itu ya penyelenggara. Kalau kita dapat undian itu bukan gratifikasi. Diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis. Bapak Ibu mengikuti kegiatan, lomba, kejuaraan, nah itu bukan gratifikasi. Biasanya kalau dalam bentuk uang, kemudian dipotong pajak. Ya, kemudian gratifikasi diperoleh, yang tidak gratifikasi diperoleh dari keuntungan penempatan dana investasi. Bapak Ibu punya uang banyak, uangnya nganggur, taruhlah di bank dalam bentuk deposito, yaitu bukan gratifikasi. Kemudian diperoleh dari hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan ke samping yang tidak mempunyai kepentingan konflik ya, kepentingan. Batas nilai setinggi-tingginya yang tidak gratifikasi ya atau yang kita diberi itu tidak boleh lebih dari 1 juta per orang. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu menikah atau Bapak Ibu punya acara hajatan apa, kemudian ada orang yang menyumbang lebih dari 1 juta, maka itu wajib dilaporkan. Karena kalau ketahuan itu bisa dinilai gratifikasi. Ya, hanya kalau misalnya mau nyumbang, ya ora usah 1 juta, 950, nah, pindah kena gratifikasi. Oh, 999 lah, kuwi gak kena gratifikasi karena gratifikasi di atas 1 juta ya. Kegiatan resmi diperoleh ya, workshop, konferensi, pelatihan untuk honor-honor ngono kuwi mengikuti pelatihan, seminar itu bukan gratifikasi perjalanan dinas. Ya, sikap terhadap gratifikasi tentu satu kata. Kita harus bisa menolak ya. Kemudian dalam perkembangan nih, kalau kita cermati ada ini Pak YSL itu kan didampingi oleh pengacara yang dulu adalah orang KPK. Nah ini masuk radar dinilai menghalang-halangi penyidikan. Itu bisa masuk di dalam pasal 21 merintangi proses perkara korupsi. Bahkan kalau ada yang nonton YouTube-nya sidang Johnny G. Plate di situ ada anak buahnya yang memberikan keterangan palsu di persidangan. Begitu persidangan selesai, kemudian ditangkap, ditetapkan menjadi tersangka karena memberikan keterangan yang palsu. Kemudian bank ya yang menyembunyikan kejahatan diminta PPATK data ini, data itu, rekening ini, rekening itu, tapi bank tidak mau menyembunyikan ini juga bisa dijadikan tindak pidana baru ya. Ada beberapa orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Kemudian saksi yang membuka identitas pelapor.
bagian dari kepedulian atau bagian dari upaya memberantas korupsi dari bottom up adalah memberikan reward. Memberikan reward bagian dari bagaimana pelapor itu dilindungi. Sehingga kalau ada kasus korupsi, pasti berdasarkan laporan, berdasarkan aduan dari masyarakat. Tiba-tiba ada yang jahat, wah buka aja. Nah, dia bisa dikenakan tindak pidana atas apa yang dilakukan. Nah, itu bagian dari undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku, yang diterapkan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kalau kita kemarin mengatakan melalui jalur penal, ya, melalui jalur represif penindakan, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan korupsi. Apakah undang-undang yang dipakai untuk memberantas korupsi itu hanya itu saja? Itu adalah undang-undang yang bersifat penal atau represif yang digunakan. Tetapi undang-undang yang mendukung Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 masih banyak. Di mana ada di PPT yang satunya itu ya, ada 14 atau 17 ya, itu adalah undang-undang regulasi yang mendukung. Jadi kalau kita mengatakan undang-undang untuk mendukung jabatan yang bersih, undang-undang percepatan tindak pidana korupsi, undang-undang membangun budaya anti korupsi, undang-undang untuk menyelenggarakan bebas kolusi, undang-undang untuk melaporkan kekayaan yang disinyalir untuk menyembunyikan aset korupsi, ya TPPU itu pencucian uang. Itu sudah banyak banget. Jadi kalau mengatakan, wah undang-undangnya ora lengkap, ora mungkin undang-undang sakmono kae ora lengkap. Yang tidak lengkap adalah kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi itu yang belum ada. Nah, itu dari apa yang Bu Arista sampaikan pada malam hari ini. Sekarang silakan bertanya. Mari kita diskusi ya. Kalau undang-undang yang satu nggak usah saya baca dulu ya. Oke, itu undang-undang bisa dibaca. Bu, saya mau tanya, Bu. Oke, John Ivan. Masalah undang-undang korupsi, Bu, yang di pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B itu kan dikatakan itu bahwa jika tersangka sudah memenuhi syarat akan dijatuhi hukuman, Bu. Nah, maksud saya, Bu, apakah dijatuhi hukuman itu kan ada satu kalimat denda, Bu. Nah, oke, ya. Jika dibayar denda, hukumannya mungkin agak sedikit ringan dibanding tidak dibayar denda, hukumannya akan bertambah. Itu termasuk di gratifikasi atau gimana tuh, Bu, kalimat itu, Bu? Oke, ya, jadi begini. Korupsi, tadi kembali, sebentar sabar ya, yang lain. Mas John Ivan sih. Kita tanggal piro ya? 17. Korupsi adalah satu tindak pidana khusus yang memerlukan penanganan khusus. Salah satu korupsi itu tidak hanya penjatuhan pidana, tetapi ada pembayaran denda. Betul ya? Pembayaran denda. Kemudian ditambah lagi ada pengembalian kerugian. Ya. Tujuan dari korupsi, penindakan korupsi itu sejatinya apa? Mengembalikan kembali kerugian negara. Inti dari tujuan itu. Sehingga ada yang disebut dengan denda, ada yang disebut dengan pengembalian kerugian negara. Walaupun di situ ada putusan yang sifatnya alternatif. Mengembalikan denda 50 juta kalau pasal 3 ya, atau sampai minimal 50 juta lah. Kalau pasal 2 itu 150 sepertinya. Nah, kemudian ditambah mengembalikan kerugian negara. Nah, kerugian negara ini adalah bagaimana yang diselewengkan terhadap kerugian negara. Lah, bagaimana Bu tentang kasus gratifikasi?
Apakah juga akan diminta? Apakah juga akan ditarik? Oh pasti. Karena gratifikasi itu bagian dari tindak pidana korupsi. Walaupun gratifikasi yang diterima itu sudah dialihkan dalam bentuk lain, itu harus diminta dikembalikan, ditarik oleh negara. Karena apa? Tidak dibolehkan seorang pejabat negara, seorang penyelenggara negara menerima sesuatu karena pekerjaannya atau karena jabatannya. Ya, jadi Mas John gitu. Jadi itu tetap diambil negara. Jadi sama, kalau kerugian negara berarti kerugian itu berapa yang ditarik, dimasukkan ke kas negara. Demikian juga dengan gratifikasi itu akan dimasukkan ke kas negara. Karena itu bagian dari kedudukan seorang pejabat yang dilarang menerima apapun. Sehingga kalau dia kata dilarang menerima apapun, kemudian dia menerima, berarti penerimaan itu adalah penerimaan yang tidak sah. Karena penerimaan yang tidak sah, penerimaan yang ilegal, penerimaan yang melawan hukum, sehingga itu wajib disita menjadi aset negara. Itu ya. Nah, kemudian lanjut. Kenapa negara konsennya kepada pengembalian? Supaya apa? Modal negara yang sudah dikeluarkan itu tidak menguap begitu saja. Tidak hilang begitu saja. Sehingga negara membuat satu syarat lagi. Jika kamu mau mengembalikan kerugian negara, jika kamu mau ngaku jujur, kamu tuh menerima berapa, kamu kasihkan ke negara. Ada reward yang diberikan negara ke kamu, hei tersangka. Apa rewardnya? Dijatuhi tuntutan yang tidak tinggi. Ya, satu, tuntutan jaksa pasti tidak tinggi. Yang kedua, dia berhak untuk menerima yang disebut remisi. Nah, itu pengecualian lagi sebagai tindak pidana khusus. Jadi seorang pelaku tindak pidana korupsi, seorang koruptor, kalau dia terbukti merugikan keuangan negara, kemudian dia tidak mau mengembalikan kerugian negara tersebut, maka dia tidak akan pernah diberikan remisi. Ya, akibatnya apa? Dia harus menjalani secara penuh. Kalau dia dituntut 10 tahun, wis 10 tahun itu enggak ada remisi hari raya, enggak ada remisi apa jenenge hari nasional, enggak ada seperti kayak Angelina Sondak gitu kan. Dia tidak mau mengembalikan kerugian negara. Beda kalau Setia Novanto. Wah, Setia Novanto itu kerugian negaranya dibalik itu. Makanya dia udah keluar kayaknya bahkan itu Setia Novanto. Karena dikembalikan. Tujuan negara adalah untuk mendapatkan kembali keuangan yang sudah keluar. Itu ya, Mas John Van. Jadi itu salah satu memang yang disebut tadi bagian dari penanganan secara khusus itu. Ya kalau kita misalnya ya contoh Bu Ersta pernah sampaikan ke minggu yang lalu sepertinya ya punya klien ternyata dia menggunakan uang negara dengan dalih untuk kontrak lah apalah padahal ngasih yang dikontrak ki omahe dhewe. Nah, alasannya seperti itu. Nah, terus ternyata kan tidak dibolehkan uang negara itu untuk kontrak-kontrak yang seperti itu, kontrak rumah. Akhirnya apa? Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga nilai kontrak pada saat itu 1 tahun 200 juta, kalau 2 tahun itu 400 juta, saya bilang, Pak kembalikan aja lah Pak, memang itu duitnya juga sumbernya dari itu, dan itu tidak dibolehkan. Pertama kan dia, oh ya Pak itu salah toh, terus akhirnya dia mau mengembalikan, dia dapat tuntutan berapa? 1 tahun. Dan ketika dia dapat tuntutan 1 tahun, kemudian dia dijatuhin putusan 1 tahun. Kemudian dia mendapatkan remisi, ya, sehingga 2/3 dia menjalani dia sudah keluar. Sehingga 8 bulan dia hanya ditahan di lapas, menjalani hukuman, diperhitungkan kan dengan tahanan itu, dia menjalani selama 8 bulan sudah keluar. Jadi itu satu reward yang diberikan negara kepada pelaku korupsi supaya apa? Kerugian negara kindang balik gitu tujuannya begitu Mas John. Itu ya, oke ya, cukup ya. Oke, yuk. Ya. Mbak Roshayani, apa Mbak?
Oh, enggak, Bu. Nah, ini kan kalau secara kepemerintahan kita ini sering melihat adanya tindak korupsi yang sudah kesannya itu sudah eh, terstruktural ya Bu ya, baik dan tersistem gitu serta dalam birokrasi. Itu bagaimana upaya kita ya Bu ya untuk ikut berperan serta untuk pemberantasan korupsi yang memang sudah ada secara terstruktural dan ada dalam sistem pemerintahan itu seperti gimana ya Bu ya? Ya, memang sebetulnya kalau kita mengatakan itu satu dalih atau satu alasan yang banyak dipersoalkan di negara kita ya. Salah satunya adalah mengatakan bagaimana bahwa sistemnya itu rusak Bu, sistemnya itu repot Bu, begitu kan? Iya, Bu. Nah, tapi kalau kita mengatakan sistem itu dikendalikan oleh manusia. Sistem itu yang menjalankan oleh manusia. Sepanjang manusia yang menjalankan sistem itu punya komitmen untuk tidak korupsi, maka secara koordinasi, secara titik koordinasi dari pimpinan sampai bawah, itu juga tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Tapi sepanjang pimpinannya, ya pimpinannya itu seperti itu, pasti ya masih tetap berjalan. Karena anak buah kan takut sama pimpinan, Bu. Iya, Bu. Nah, kan? Nggak mungkin misalnya pimpinan mengatakan, jangan korupsi. Begitu tahu anak buahnya korupsi, besok pasti sudah dimutasi. Benar kan? Iya, memang begitu. Tapi karena pimpinannya korupsi, anak buahnya dijak korupsi rak gelem malah dimutasi. Loh, piye toh? Nah, begitu toh. Jadi, kalau kita mengatakan bagaimana menjadi pemimpin yang berintegritas, itu yang susah didapat di masa sekarang. Kasus-kasus korupsi itu kan pimpinan semua, Bu. Kuncinya di pimpinan. Dan bahkan anak buah itu seringkali menjadi terlena dengan pimpinan yang suka korupsi. Loh, piye? Kadang-kadang malah suka pimpinan yang korupsi. Wah, asem pimpinanku tak jak korupsi rak gedem. Ini pokoknya kon tertib, kon begini. Malah kadang-kadang anak buahnya yang sedih. Sebaliknya, ketika pimpinannya suka korupsi, anak buahnya nggak seneng, anak buahnya yang sedih. Kita harus bisa menemukan model antara pimpinan dan anak buah yang saling bersinergi untuk sepakat tidak korupsi. Nah, ini yang belum didapat ini. Katakanlah kalau anak buahnya korupsi, pimpinannya ojo. Sehingga pimpinannya bisa mengatakan, panggil aja, berapa uang yang kamu ambil? Udah kamu pindah aja, kembalikan uang kamu yang kamu ambil, uang negara. Misalnya begitu. Jadi saya mengatakan sistem di Indonesia itu kalau regulasi kuis oke, banyak. Hanya saja bagaimana kita mempunyai menanamkan integritas kepada diri kita pada saat seseorang atau pada saat kita menjadi seorang pemimpin itu yang susah. Susah itu, susah sekali. Saya katakan itu susah. Tidak mudah. Jadi kalau kita mempunyai pemimpin yang seperti itu, ya kita berani untuk tidak. Misalnya ada pembagian uang dan sebagainya. Jangan mau, Bu. Kalau itu menjadi kasus, Ibu nggak akan bisa terkena itu. Saya nggak terima uang, Pak, saya kembalikan. Itu, Pak, maaf, Pak, saya nggak bisa terima uang ini, Pak. Ini kan bukan honor saya. Ini kan bagian. Oh, ini nggak apa-apa, Pak, maaf, tapi saya nggak akan mencampuri. Saya nggak akan apapun lah ya istilahnya, gampangnya saya tidak akan membuka ini, saya tahu cukup tahu tapi saya tidak mau. Lebih baik bagian saya disumbangkan saja ke tempat yang lain, ke panti asuhan atau apa misalnya begitu. Nggak usah mau itu. Karena kalau itu sampai kasus maka akan ya kalau dinilai itu tahu pasti jadi tersangka juga. Tapi kalau mengatakan tidak tahu, kalau itu menjadi orang bendahara, masa nggak ngerti, ya kan nggak bisa ya. Gitu. Jadi kalau mengatakan bagaimana Bu, ya kita akan merasa
bahwa kita itu berada di dalam situasi yang rasanya gelap, kalau dibilang gelap gulita. Tapi salah satu cara adalah kita harus pintar-pintar menolak, Bu. Menolaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ya, dengan cara halus lah. Misalnya ada yang panitia, ya yang honor aja yang saya terima, yang nggak honor tuh nggak saya terima. Kalau honor kan memang bagian yang wajar ya. Tapi kalau yang tidak honor itu tidak usah diterima. Wes gitu wae, Kak Popo. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya gratifikasi, Kim lo dapat ini, yuk kita bagi ini. Wes enggak, aku enggak lah, enggak apa-apa, aku enggak. Kita tidak usah mengatakan bahwa, itu korupsi, enggak usah. Enggak. Saya enggak mau ya, maaf ya. Udah dibagi aja sono. Udah gitu aja. Nanti lambat laun orang Jawa itu kan atau orang Indonesia itu kan ewo-pekewonya ada. Lambat laun dia akan ngerti. Dan kalau kita misalnya tidak dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang strategis yang sifatnya berbau korupsi, ya nggak usah berkecil hati, nggak usah meri, nggak usah merasa sedih. Malah kita ya alhamdulillah kita nggak bingung-bingung untuk menolak gitu aja. Kita sudah dapat gaji setiap bulan, sudah dapat tunjangan setiap bulan ya. Kalau kita dapat honor pekerjaan, ya honor yang wajar, yang patut, kan begitu. Itu ya, Bu, ya. Oh, nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Ros. Ayan. Yuk, siapa lagi nih? Narwati. Selamat malam, Bu. Iya, malam. Bu, mau tanya, misalnya kita mengadakan seminar atau acara, tapi ada suatu produk seperti minuman gitu, Bu, ngasih sponsor minuman, tapi dengan syarat memasang spanduk di depan untuk memperkenalkan produknya. Apakah itu termasuk gratifikasi ya? Enggak. Itu kan untuk memperkenalkan produk toh, enggak apa-apa. Itu kan untuk jualan dan produknya itu kan produk dia kan bukan sumbernya dari keuangan negara toh. Sama kayak kita misalnya tadi mengikuti acara kemudian ada undian berhadiah ya. Undian berhadiah itu yang mengadakan kan pengelola ya, yang umum. Itu kan umum ya, sifatnya berarti kalau produk itu kan sumbernya dari umum. Nah, kecuali misalnya ini tak perkenalkan, saya diizinkan. Nanti kalau misalnya kamu izinkan, diberikan uang terima kasih. Nah, uang terima kasih itulah berarti kita mengizinkan ya. Kita mengizinkan untuk memperkenalkan itu yang gratifikasi, Bu. Yang ucapan terima kasih itu, Bu. Nah, Jadi kalau uang terima kasihnya cuma 200.000 ya ora apa-apa, Bu, ora gratifikasi, yang penting ojo di atas 1 juta gitu. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, 200.000, 1.000 tadi 999 ora gratifikasi kuwi. Durung 1 juta ya. Gitu. Ya, Kemarin Bu. katanya KPK membuat himbauan lagi. Di atas 300.000, wah tambah di nomor gitu. KPK makanya dilarang apa itu buber lah, dia larang apalah gitu kan. Duno meneh 1 juta masih ketinggian, 300.000 di atas 300.000 gratifikasi. Aduh. Gitu. Oke, yuk Mbak Narwati gitu ya. Terima kasih, Bu. Mbak Helen, ada apa? Iya, Bu. Selamat malam, Bu. Ya. Bu, mau tanya mengenai kenapa masih banyak orang yang melakukan korupsi gitu. Terus untuk gratifikasinya tuh belum terlalu paham artinya apa. Terus contoh kasusnya tuh seperti apa ya, Bu ya? Terima kasih, Bu. Contoh itu gratifikasi tadi yang mau masuk terus kemudian memberikan ucapan gratifikasi itu ucapan terima kasih dulu Mbak, sederhananya gitu. Oh, iya. Ya ucapan terima kasih tapi dengan maksud tertentu. Nah, yang membuat itu menjadi tindak pidana, memberikan ucapan terima kasih dengan maksud tertentu. Maksud tertentu itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan berikutnya. Nah, itu gratifikasi. Contoh misalnya, ini bekerja perawat bekerja di rumah sakit nih. Terus kemudian dikenalan sekong guni apa itu yang jual pemasok obat. Terus dibilang, aku di obat generik. Terus
ini obat ini gimana caranya bisa masuk di rumah sakit kamu. Kamu kan kenalan sama bosmu, punya dekat, hubungan dekat. Kamu ngomong bosmu lah. Wes ngene wae, ya, ngene wae. Kalau ini bisa masuk, ya, bisa masuk. Obat ini sing asli regane 100. Tapi bisa didol jadi 500. Nanti yang 400 kita bagi 3. Wes rasah, obat ini bukan obat dari tidak mempunyai izin BPOM misalnya. Masukinlah. Kemudian ya dimasukinlah. Kemudian dari bosnya, oh gini aja. Ini kan ada anggaran negara untuk pembelian obat. Sudah belinya obat di situ saja. Tapi yang dilaporkan ke negara, obat yang sejenis dengan obat yang sudah BPOM. Sehingga uang yang digunakan berarti kalau mengikuti arahan tadi, berarti kong kali kong dengan kepalanya melakukan suap karena dijanjikan sesuatu. Oke, ya. Itu kan berarti suap nih. Terus kemudian contoh perawat di rumah sakit, ada orang sakit, ada 10 pasien nih, misalnya. Kemudian ada 2 pasien itu suka ngasih terus, ngasih roti, ngasih opo, ngasih. Sedangkan di satu sisi ada pasien yang nggak bisa ngasih karena dia ternyata nggak banyak duit, yang nengok juga nggak banyak gitu. Nah, terus si perawat ini gimana nih? Wah, terus pelayannya kepada pasien yang ngasih itu luar biasa lah ya. Yang tidak ngasih ini ya sekedarnya aja. Bahkan kalau misalnya mengeluh tambah disentak-sentak misalnya ya. Kalau dia ngasih yang ini, yang sakit ini, kalau dihitung-hitung lebih dari 1 juta, nah berarti ibu yang terima, perawat yang terima ini bagian dari gratifikasi. Karena apa? Pertanyaannya, pasiennya ngasih itu tujuannya untuk apa toh? Untuk diperhatikan. Nah, nek ngasih cuman roti karena rotinya di kulkas wis rak cukup. Ha roti iki nek dikekno kan ya ora ono 1 juta atau roti regane berapa. Kan begitu ya? Nah, itu bukan gratifikasi. Jadi gratifikasi kalau dengan maksud sepanjang itu tidak ada unsur maksud, sepanjang itu memberikan dengan tulus, maka itu tidak menjadi bagian dari gratifikasi. Gitu Mbak Helen. Terima kasih, Bu. Ya, pokoknya sepanjang itu tidak dengan maksud, apakah itu gratifikasi, apakah itu suap, itu pasti kalau dengan maksud pasti untuk satu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang mengarah kepada melawan hukum. Itu ya, Mbak Helen. Oke, kemudian Baik, Bu. Sri Widi Astuti. Selamat malam, Bu. Ya. Bu mau tanya yang masalah misalnya yang kasusnya yang Bapak Yasin Limpo itu ya, Bu ya. Saya di sini kan sebagai rakyat yang cuma bisa melihat di televisi bahwa Bapak ini korupsi sekian-sekian. Mungkin pejabat yang lain pun seperti itu, yang korupsi sampai sekian-sekian miliar. Nah, itu mungkin pengaruhnya besar sekali kepada masyarakat ataupun yang di pusat gitu loh, Bu. Tapi kepada kami yang di daerah ini, ya kami hanya melihat pengaruhnya kayaknya apa saya yang tidak tahu ya, Bu ya, kayaknya tidak ada ke saya, ke kami yang di daerah. Tetapi apabila yang korupsi itu seperti Pak Lurah yang mempunyai kebijakan di tempat kami, misalnya disuruh bangun jalan, sekian biayanya sekian M misal, tapi uangnya habis, jalannya tidak selesai, itu sangat berpengaruh kepada kami. Apakah persepsi saya itu salah ya, Bu ya? Mohon arahannya, Bu. Terima kasih. Ya, salah. Karena kalau dari Pak Lurah itu kan bisa dirasakan secara langsung karena dekat. Ya. Tapi kalau yang menteri, yang Pak YSL misalnya itu gubernur menteri ya. Menteri itu kan membuat kebijakan-kebijakan yang sampai turun ke daerah. Ya, sebetulnya kan sama, punya fungsi yang sama, hanya saja kebijakan menteri itu melalui gubernur.
melalui bupati. Nah, kan begitu toh? Ya. Jadi sebetulnya dampak langsungnya itu ya sama, hanya kebijakan menteri itu malah dalam konteks yang lebih luas. Contoh tadi, misalnya di daerah Ibu, karena menteri itu langsung berurusan dengan negara untuk membangun BTS di negara di tempat Ibu itu jadi sinyalnya bagus, ya, tapi karena dikorupsi kan jadi nggak bagus nih. Dampaknya ke masyarakat kan sama, ya kan? Hanya saja secara hierarki itu yang membedakan dekat dengan jauh, tapi dampak yang kita rasakan untuk mendapatkan pelayanan dari negara, untuk mendapatkan pelayanan dari pejabat-pejabat yang ada di sekitar kita, itu sama tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk kebahagiaan rakyat. Nah, kalau petinggi, pejabat, penyelenggara negara, baik yang ada di lintas jauh maupun yang ada di lintas dekat, melakukan tindak pidana korupsi, berarti sama-sama tujuannya untuk kesejahteraan rakyat kan sama-sama tidak tercapai, Bu. Iya. Ya toh? Nah, gitu. Jadi kita melihat kepada tujuannya yang sama-sama tidak tercapai. Hanya pelakunya dalam koordinasi yang luas dengan koordinasi yang sangat dekat gitu. Jadi kalau kita mengatakan, apakah kita harus membenci korupsi semua, Bu? Iya, harus dibenci semuanya. Wong tujuan untuk mensejahterakan kita nggak ada yang tercapai semua kok. Nah, gitu. Itu ya. Ya, Bu. Oke. Iya. Ada lagi? Ono meneh ding. Sriwidi Astuti sudah kemalan tuh. Ahmad Sahrir. Ya, saya Bu. Mas, ya. Ini Bu, kalau kuasa hukum itu kan memang ditugaskan untuk pembelaan ya Bu ya, membela si tersangka. Nah, seandainya kuasa hukum itu kan membelanya mati-matian sampai bahkan keterangan pun mungkin bahkan ada yang keterangan palsu begitu. Nah, apakah yang tadi artinya kalau dia memberikan keterangan palsu itu berarti bisa dituntut balik ya kuasa hukum juga begitu? Bisa, sekarang bisa. Makanya yang namanya profesi advokat itu sekarang lagi dalam sorotan, Pak. Jadi gini ya, profesi advokat itu konteksnya membela, memberi nasihat hukum. Nasihat hukum itu tentu bukan nasihat hukum yang untuk menghambat penyidikan, tetapi nasihat hukum untuk melindungi atas kesewenang-wenangan perlakuan dari penegak hukum. Gitu. Jadi bisa membedakan ya. Jadi misalnya begini nih. Contoh, saya punya klien Pak YSL misalnya. Saya menjadi advokat. Besok Pak YSL dipanggil. Saya ngerti, besok dipanggil tuh pasti ditahan, jadi tersangka. Oh, saya bilang, udah Pak, Bapak pulang aja. Alasan Ibu, nilai Ibu. Oke, satu diterima. Oke, KPK bisa menerima. Habis itu, pulanglah. Udah dikasih saran, Pak. Ini kan izin Pak berobat ke luar negeri. Misalnya belum dicekal ya. Begitu izin ke luar negeri, nanti di luar negeri Bapak kalau bisa sembunyi. Bapak sembunyi aja di sini Pak, ini enggak ada hubungan bilateral. Nanti KPK nggak bisa jemput Bapak. Nah, misalnya begitu. Nah, advokat yang memberikan saran seperti itu, lama-kelamaan kan juga bisa ditangkap oleh penyidik ya, Mas Ahmad. Nah, inilah saran-saran yang demikian itu yang dinilai menghalang-halangi proses penyidikan. Itu. Seperti contoh kasusnya pengacaranya Setia Novanto, itu kan dijadikan tersangka. Terus pengacaranya Lukas NMB, Gubernur Papua, itu juga dijadikan tersangka. Jadi kliennya itu diberi nasihat untuk lari, untuk menghindar, bukan untuk menghadapi persoalan hukumnya. Yo Pak, kita berproses. Bapak punya bukti apa? Loh Pak, buktimu itu kalau memang mau digunakan sebagai untuk dalil atau alibi Bapak, berarti ini harus didukung dengan bukti-bukti yang lain. Yuk kita cari bukti yang lain. Yuk kita cari ketemukan saksi-saksi yang bisa meringankan. Lah itu yang seharusnya dilakukan oleh advokat. Tapi kliennya tetap berproses.
Bukan saran supaya kliennya itu menghindar begitu, Mas Ahmad. Gitu. Nah, sama dengan advokat. Kemudian advokat ya memberikan saran nasihat sehingga kliennya itu memberikan keterangan palsu. Setelah ditanya, "Loh, kenapa kemarin menyampaikan seperti ini?" "Saya diberi saran oleh advokat saya." Lah, dadi perkara itu. Diajari nggawe keterangan palsu. Kalau di tindak pidana itu yang dulu sekarang sudah nggak lagi digunakan itu. Karena model-model begitu kan akhirnya kan inilah ya ditangkap atau artinya diketahui oleh penyidik. Misalnya mau diperiksa alasan sakit lah, alasan di rumah sakit lah, ben nggak ditahan. Nah itu kan pola-pola lama itu. Kalau pola-pola sekarang karena uangnya banyak kan diminta untuk keluar negeri, ben rodok suwe meneh gitu kan. Nah, dulu Lukas NMB itu kan diarahkan untuk seperti itu. Akhirnya pengacaranya ditetapkan jadi tersangka, akhirnya diproses kan Ya, Bu. setelah pengacara ditetapkan jadi tersangka. Sehingga pengacara itu memberikan nasihat hukum bukan dalam bagaimana memberikan nasihat hukum untuk menghalang-halangi seseorang gitu. Di proses penyidikan ya, gitu ya. Terima kasih, Bu, keterangan. Oke, yuk. Sumihar, oke, yuk. Ya, baik. Selamat malam, Bu. Malam, gimana? Ya, izin bertanya, Bu. Dari banyaknya kasus yang ada di Indonesia, itu kan pasti ada undang-undang yang dibuat oleh KPK. Nah, apakah perubahan perundang-undangan itu berdasarkan banyaknya kasus yang ada di Indonesia atau berdasarkan apa ya, Bu? Nah, gini. Undang-undang ya, undang-undang itu di Indonesia itu kan ada 3 kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Yang menjadi rumpun eksekutif itu adalah rumpun dari presiden, menteri, gubernur, ya, bupati, sampai pegawai-pegawai, ASN, PNS itu kan berada di dalam rumpun eksekutif yang menjalankan pemerintahan negara. Kemudian rumpun legislatif itu siapa? Dia adalah yang membuat undang-undang, DPR, DPRD, itu ya membuat perda. Kemudian pemerintah di sini bisa presiden, membuat perpres, bisa bupati, membuat perbub, ya melalui kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah atau tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi. Kemudian ada kekuasaan yudikatif, itu adalah kekuasaan di bidang peradilan. Peradilan itu dimulai ya dari peradilan, kalau peradilan umum kan peradilan negeri, peradilan tinggi, Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Peninjauan Kembali ya, Mahkamah Agung tapi perkara peninjauan kembali. Kemudian ada pengadilan militer, ada pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan agama, ada pengadilan tindak pidana korupsi, ada pengadilan pajak, macam-macam lah ya tindak pidana khusus itu, sampai ada Mahkamah Konstitusi juga. Nah, dari masing-masing itu, yang namanya kewenangan yudisial tadi, itulah yang akan menjalankan undang-undang jika undang-undang tersebut dilanggar. Ya. Kemudian dari undang-undang itu, kenapa sih undang-undang itu harus direvisi? Undang-undang itu menjadi direvisi ketika dinilai undang-undang itu sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tadi misalnya contoh, korupsi waktu di masa lalu itu ada di KUHP, menjadi tindak pidana umum, tapi apa yang terjadi? Sulit sekali untuk menjebloskan orang ke penjara karena melakukan tindak pidana korupsi. Sulit sekali. Karena banyaknya kepentingan, banyaknya intervensi. Sehingga jalan satu-satunya untuk menghindari hal seperti itu, pemberantasan korupsi bisa jalan, maka harus dibentuk satu pengadilan yang khusus. Menjadi satu tindak pidana khusus karena dinilai korupsi itu kejahatan extraordinary crime. Harus ada perlakuan khusus.
Sehingga dibentuklah undang-undang secara khusus. Ternyata undang-undang yang dibentuk secara khusus, loh kok belum memenuhi, kok masih seperti ini, gratifikasi kok sekarang korupsi tidak menyelewengkan keuangan negara, kok ada gratifikasi? Wah, gratifikasi dimasukkanlah ke dalam tambahan pasal undang-undang korupsi, karena sekarang maraknya pejabat itu seneng do gratifikasi. Sehingga kalau tadi disimpulkan, undang-undang itu menjadi bagian dari pembentuk undang-undang legislatif atau undang-undang itu menjadi satu norma baru ketika dinilai bertentangan dengan undang-undang, itu yang menjadi bagian Mahkamah Konstitusi ya. Tetapi apapun yang dibuat perubahan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuannya tadi undang-undang supaya tercapai kepastiannya, ketertibannya, keadilannya, gitu. Gitu Mbak Sumihar. Jadi ketika kapan undang-undang itu direvisi, Bu? Kalau dinilai undang-undang itu sudah tidak mempunyai daya lagi untuk mengatur tata kehidupan di dalam masyarakat. Gitu ya. Sepanjang itu masih dinilai mampu, ya tidak akan direvisi. Sepanjang itu dinilai tidak bertentangan dengan undang-undang lain, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, maka itu juga tidak direvisi. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yuk Mas Yanuar, Arisandi. Selamat malam, Bu Aci. Ya. Izin bertanya, Bu. Misalkan nih, Bu, ada sebuah instansi, entah itu rumah sakit atau apa, sedang melakukan akreditasi nih, Bu. Jadi instansi tersebut tidak memberikan pemberian sebuah barang ataupun uang pada asesornya, tapi memberikan fasilitas, misalkan penginapan yang mungkin bisa dikategorikan mewah atau gimana, apakah termasuk kategori gratifikasi juga, Bu? Iya loh, tadi kan ada ya contoh gratifikasi ya. Kan dia sudah dapat anggaran untuk nginep itu dari tempat dia ditugaskan, itu kan sudah ada anggaran untuk nginep toh, Mas. Itu gratifikasi itu, ya. Jadi KPK itu loh, KPK itu atau ini akreditasi kalau di tempat kami di Universitas Ngudi Waluyo ya. Akreditasi di tempat kami itu karena dari ban PT ya. Kemudian kalau dia datang itu dia nggak mau dijemput mau ding, tapi kalau dia mau ditempatkan di hotel ya dia tidak mau. Karena apa? Ketika dia menerima fasilitas-fasilitas yang seperti itu, pasti di situ nanti akan ada beban psikologis. Yang seharusnya nilainya swidak jadi 70, sing nilainya dari 70 jadi 90 ya. Apalagi pulang dikei oleh-oleh sak pirang-pirang, nah itu sebetulnya tidak boleh. Kalau kayak KPK, orang pajak itu tidak mau sama sekali tuh. Belas gak gelem, dijemput gak gelem, apa-apa gak gelem, tidak mau. Itu yang seharusnya kalau memang kredibel itu seperti itu. Tadi kan pemberian gratifikasi itu kan ada ya, diskon, fasilitas, dan sebagainya. Nah, apalagi kalau dia melakukan satu kunjungan untuk menilai seperti itu sebenarnya sudah ada anggarannya. Sudah ada anggarannya, tapi dalam praktek ya masih seperti itu. Seolah-olah nanti dibuat di kamar sekian yang dilaporkan, padahal sudah diberi dari ini, dari rumah sakit atau tempat yang diperiksa. Nah, seringkali inspektorat yang jadi masalah di korupsi itu kan kadang-kadang pejabat inspektorat yang menilai, yang akan mengaudit. Wah, itu sudah disubyo-subyo sedemikian rupa. Tujuannya apa? Untuk memberikan sesuatu yang timbal balik. Gitu ya, Mas Yanuar ya. Yaitu gratifikasi. Kecuali kalau memang di situ ada anggarannya, kemudian kita dapat anggaran sekian, fasilitas kita sekian, tolong bisa dicarikan penginapan yang setara dengan ini, supaya kami tidak kesulitan untuk mencari tempat penginapan. Nanti kami yang akan membayar. Nah, itu beda lagi, Mas. Ya, berarti dia hanya minta dibantu untuk dicarikan tempat. Tapi yang bayar adalah tetap dia, karena dia harus bertanggungjawabkan kepada penggunaan anggaran ketika dia menjalankan tugas. Gitu ya.
Mas Oke, Eno. Bu. Berarti biayanya dari asesornya, Bu, bukan dari yang Iya, biayanya harus dari asesornya karena dia dapat anggaran kok itu kok. oh Ada gitu. itu. Oke, Bu. Nah, Baik. seringkali biayanya kan harus di rumah sakit, misalnya atau yang tempat itu. Terus nanti biayanya itu yang bayar tuh diklaim ke sana lah itu ya sing korupsi, sing siji gratifikasi, sing siji korupsi lah padha wae. Iya Iya, Bu. toh? Iya, wis gratifikasi, terus jek duitnya sik dibayarnya jek diklaim rono. Waduh, lah padha wae malah 2 kali kejahatan itu yang dilakukan. Satu melakukan gratifikasi, satu melakukan penyelewengan uang negara. Seharusnya nggo bayar ora nggo bayar, kan merugikan keuangan negara terus dadi kantongi dhewe toh. Kadang-kadang dalam praktek kegiatan anggaran negara yang mestinya 3 hari dipadatke digawe 2 dino, terus 2 dino balik ya padha iku jane ya korupsi kaya ngono kuwi. Tapi itu kan wis dadi budaya toh ngono kuwi. Laporane digawe 3 dino, he, biasa gitu. Jadi kita tuh mau move on yang jujur-jujur yang bersih-bersih ki rasane angel banget gitu loh ya. Oh, Gitu. Ibu, satu lagi maaf Bu, yang sehubungan Ya. tadi sama pemendekan waktu asesnya itu, misalkan ada yang seharusnya 3 hari nih Bu, baru 2 hari tapi terjadi suatu keadaan misalkan bencana dan di situ asesor tidak mau melanjutkan asesnya karena khawatir kayak gitu Bu, gimana Bu ya? Nah, berarti laporannya tetap 2 hari, Mas. Yang 1 hari, anggaran yang 1 hari dikembalikan aja. Jangan diterima. Iya, itu tidak korupsi. Tapi kalau misalnya dipadatkan jadi 2 hari, sepanjang uangnya itu nggak diterima 3 hari itu ora korupsi, Mas. Oke, baik Bu. Ya, jadi misalnya dilakukan 2 hari karena ada sesuatu atau dirasa ini. Laporannya tetap dibuat 2 hari, kemudian misalnya anggaran alokasi 3 hari itu 3 juta misalnya. 1 harinya 1 juta. Ya dilaporkan 2 juta, yang 1 juta dikembalikan lagi. Bukan 2 juta dibuat 3 juta lah, kuwi sing dadi bahaya ning kono. Oke, baik Bu. Makasih Bu. Ya, oke, heeh. Terus lagi yuk. Ika Hesti apa? Oke. Selamat malam Bu, izin bertanya Bu. Gini Bu, misalnya kalau di rumah sakit itu kan ada ya nakes lah ya. Nakes itu biasanya didatangi sama sales obat. Nah, nanti sama salesnya itu dijanjikan diberikan apalah reward, misalnya berupa barang atau tiket atau apa gitu nggih. Nah, sedangkan obat tersebut itu ada efek samping terhadap pasiennya. Maksudnya ada efek samping yang lain gitu loh, Bu. Nah, kayak gitu termasuk apa nggih, Bu nggih? Jadi gini ya, kalau sales ya, sales itu datang nih. Sales itu datang, dia menawarkan barang. Kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika, nah yang menjadi persoalan itu ketika barang yang ditawarkan itu dibeli oleh rumah sakit, kemudian rumah sakit membeli barang yang seharusnya sales obat kuwi regane sijine Rp10, terus kemudian alokasi anggaran yang dikeluarkan untuk membeli obat itu jadi Rp50, berarti itu korupsi. Satu, ya, karena ada pengeluaran anggaran dari rumah sakit yang bersumber itu kan keuangan negara. Berarti itu korupsi. Sisanya 40 itu kemana? Ya pasti masuk kantong sendiri. Kalau pekerjaan itu dilakukan sendiri, ya berarti masuk kantong ITW. Tapi kalau pekerjaan itu dilakukan lebih dari 1 orang, berarti ada uang yang dibagi di situ. Itu korupsi. Kemudian setelah itu, salesnya mengatakan, kalau kamu bisa memberikan ini, kamu bisa memasukkan itu, kamu akan saya beri komisi. Apa bentuk komisinya? Nah, komisinya apa? Wes ngene wae. Pokoknya nanti akan saya komisi balik lagi. Kalau itu tidak lebih dari 1 juta, maka itu bukan gratifikasi. Tapi kalau itu lebih dari 1 juta, maka itu satu bentuk gratifikasi. Tapi lihat tadi, gratifikasi itu adalah akar dari korupsi. Oke, hari ini kita menerima ucapan terima kasih 500.000. Oh, seneng nampa duit 500.000. Besok kita nerima 750.000. Oh, seneng.
bisa beli ini, bisa beli itu, dapat rezeki nomplok. Besoknya kita pasti terlena menerima yang lebih dari 1 juta. Oh, tambah seneng meneh. Piye carane nampa gratifikasi yang lebih banyak, tapi ora konangan. Nah, nanti larinya begitu, Mbak. Itu akan menjadi satu budaya. Kenapa sih orang nyaman dengan gratifikasi? Karena mereka melakukan mulai dari yang kecil. Gitu. Gitu ya. Jadi gratifikasi akan dihitung ketika nilainya lebih dari 1 juta. Tadi aturannya kan begitu ya. Oh iya, Oke. terima kasih Bu. Tuh, kemudian ini siapa? Mbak Irma Dewi Melia. Ini ono sing nggone kuwi. Selamat malam. Mau nanti habis ini ya, yang di ini tak baca dulu. Oh ya, Mbak Irma Dewi Melia. Nah, ini kan sering dengan korupsi dimanapun itu berada di instansi negeri ataupun swasta. Menurut Ibu itu kenapa ya Bu kok bisa korupsi itu kayaknya baru trennya itu sekarang ini gitu loh Bu. Terima kasih. Jadi ora sekarang ini, cuman masalahnya saiki iki erane era digital, kabeh diviralke, wong iso viralke, dadi orang tuh akhirnya tahu. Sebetulnya korupsi itu wis dimulai sejak zaman Indonesia sadurunge merdeka itu sudah ada. Kenapa demikian? Masih ingat pada masa penjajahan dulu ya toh? Itu kan dari bupati, apa camat lah, wedono lah, apa zaman dulu kan suka memberikan upeti ning nggone para jenderal toh. Suka memberikan ning nggone bupati, kawedanan yang notabene orang-orang londo, orang-orang jajahan dulu, supaya disenangi, supaya diperhatikan. Nah, kalau sekarang upeti-upeti yang seperti itu dulu berubah dalam zaman modern jadi gratifikasi, jadi suap, sudah menjadi sudah apa namanya sudah terbungkus dalam situasi yang modern. Gratifikasi tidak harus berbentuk uang ya tadi diskon apalah fasilitas sudah berkembang menjadi seperti itu bukan dalam bentuk uang lagi. Dan kenapa menjadi sekarang kok kelihatan banyak sekali karena orang banyak yang mempublikasikan. Coba sekarang kalau tidak menjadi era society, era digital lah. Gimana orang bisa dapat informasi? Kalaupun dapat informasi kan hanya sedikit melalui cara-cara tertentu. Tapi sekarang semua orang itu pegang HP, semua orang bisa lihat, apalagi yang kreator-kreator yang bikin konten, terus entuk duit, wah bikin beritanya yang heboh-heboh. Sehingga seolah-olah itu sekarang menjadi begitu wow gitu, karena dibangun di era digitalisasi. Gitu, Mbak Ima ya, sebetulnya itu udah dari dulu. Makanya kalau udah bilang korupsi ki koyo mendarah daging bisa nenggoni tubuh seseorang. Makanya bisa mengatakan korupsi itu seperti penyakit kanker. Diobati ki wis ra iso, wis stadium 4, isane cuman diamputasi, wis kuwi tok. Nah, cuman cara mengamputasine iki sing piye? Kadang-kadang diamputasi, ijek mesake, aduh dia kan masih muda, dia kan pinter. Kalau kakinya diamputasi semua, dia nggak bisa jalan. Aduh, kasihan. Udah deh, kakinya tetap bisa jalan. Tetapi kakinya itu dibuat misalnya agak pincang. Kakinya dibuat ya jalannya tertatih-tatih. Supaya dia melalui proses yang lama. Supaya dengan proses yang lama dia bisa sadar, mensyukuri tubuhnya yang sempurna. Nah, ini hukum itu larinya jadi begitu, Mbak Ima. Itu yang terjadi di Indonesia. Indonesia itu rata tegelan yo. Itu loh. Nek barista melihat kurang greget. Nah, kurang greget Indonesia itu. Tapi ya begitulah. Kita berproses, jangan pesimis ya. Oke. Saya tak janji dulu gitu ya, Mbak Ima ya. Saya tak baca yang di sini. Francisco Xavier Daure. Selamat malam, Bu. Saya mau bertanya tentang satu instansi adakan tes CPNS.
orang tersebut bilang kamu kasih uang lah, ini suap ini. Untuk administrasi kamu akan lulus murni. Tapi terakhir orang tersebut tidak lulus setelah ikut tes. Yang saya tanyakan, apakah hal ini termasuk korupsi atau suap atau gratifikasi suap ini? Karena yang sepanjang gini ya, sepanjang yang menerima itu adalah ASN, PNS atau pejabat publik atau penyelenggara negara, maka di sini adalah yang disebut dengan suap karena diberikan, dijanjikan sesuatu, gitu ya. Ini Mbak Opo Mas Ki Francisco Xavier Duares. Itu pertanyaan Mbak. Makasih Bu Suarez, bukan Ya, Suarez. itu suap ya, Mas ya. Oke. Ya, makasih Bu. Ya, izin bertanya, Bu. Mungkin pertanyaan saya sedikit berbeda. Nah, kalau enggak suap bahasanya itu pungutan, pungutan liar bahasanya sekarang itu pungutan ya. Pungutan itu masuk ke suap ya. Berbeda dari pembahasan korupsi berupa gratifikasi baik berupa hadiah atau uang. Kalau di tempat kerja ada karyawan yang selalu korupsi waktu dengan jam kerja sudah ditentukan. Apakah itu bentuk korupsi ya, Bu? Apakah undang-undang yang mendasarkan hal ya itu sebenarnya korupsi waktu karena Anda itu bekerja. PNS itu kalau dihitung 1 bulan digaji berapa ya? Terus itu dibagi jam kerjanya itu berapa ya? Jadi sehari itu Anda itu bekerja digaji misalnya sehari itu 500.000. Kalau 1 bulan itu kali 30 itu 1 hari 500.000. Kalau 1 bulan berarti piro yo? 15 juta ya, 30 ya. Ya katakanlah 10 juta lah mbak tunjangan mbak sebagainya. Nah, itu Anda dibagi setiap bulan, setiap hari. Nah, kalau setiap hari Anda tidak bekerja berarti Anda sudah mengurangi yang seharusnya Anda terima dari 1 bulan. Pasti itu korupsi. Nah, kalau korupsi waktu aja bisa dilakukan dengan mudah, maka ketika Anda punya kesempatan menggunakan uang negara, pasti Anda korupsi uang negara. Wes kuwi jaminan. Pertanyaan nih, korupsi waktu itu apakah ada undang-undang yang mendasarinya? Kalau korupsi waktu, tidak ada undang-undang yang mendasarinya, tetapi ada punishment yang berbeda sebagai satu bentuk sanksi. Karena kerugian negaranya itu kan tidak berwujud uang yang diberikan. Pimpinan harus menilai, kalau perlu dia diturunkan pangkatnya. Yang mestinya golongan 3B, turun ke jadi 3D, nek perlu jadi 2A ya, melalui penilaian prestasi kinerja pegawai. Jadi negara tidak rugi memberikan salari kepada seseorang yang tidak mau bekerja. Turunkan aja pangkatnya di situ. Kan itu ada ASN ya, di situ ada PNS, ada kode etiknya, profesi. Begitu ya. Mas Hotmiati, ya, Hotmiati Papahan. Ibu, Bu. Ibu ya, gitu ya. Iya, Bu. Dilaporkan Terima aja supaya kasih. turun ke pangkatnya we bentuk bayaran sithik ngono wae. Siap, Bu. Yo, Oke, apalagi nih? Daniel Ari Kristi. Daniel Ari Kristi. Selamat malam, Bu. Ya, oke malam. Ya. Iya, Mas. Mau bertanya, ini kan korupsi kan termasuk tindak kejahatan yang dihukum dengan jalur pidana ya, Bu. Apakah ada, misalnya kalau pembunuhan berencana itu kan hasilnya nanti akan memperberat hukuman. Apakah korupsi ini kan termasuk tindakan berencana ya, Bu? Apakah bisa diterapkan hukuman dan diperberat gitu, sama halnya dengan pembunuhan berencana gitu? Saya ingin tahu aja ada hubungan hukuman ini. Ya itu, terima kasih. Oke, ya. Di pasal 2 ayat 2, tadi kan Barista kasih contoh di ayat 1 ya, nanti dibuka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu ada satu ketentuan klausul bahwa dia bisa diperberat sampai kepada hukuman mati jika yang dikorupsi itu anggaran bencana. Ya, kemudian anggaran untuk sifatnya kemaslahatan itu bisa sampai dihukum mati. Contoh misalnya di Kalimantan Barat tiba-tiba ada puting beliung merusak
3 kampung lah, satu kecamatan lah. Nah, kemudian anggaran di kabupaten, di provinsi itu tidak mencukupi karena sampai rusak pora-poranda. Ini contoh loh ya, bukan mendoakan. Terus kemudian dibantu oleh anggaran pusat. Nah, anggaran pusat ternyata untuk pemulihan korban, pemulihan lingkungan dikorupsi oleh Pak Gubernur atau Pak Bupati. Nah, ini sebagai ancaman memperberat hukumannya. Itu bisa sampai kepada hukuman mati, tapi di Indonesia belum bisa diterapkan. Saya katakan belum bisa, mudah-mudahan satu saat itu bisa diterapkan di situ. Dulu yang Pak Menteri siapa itu? Jauh hari apa dulu kan, wah ramai banget itu, mestinya bisa diterapkan, tapi ternyata dari proses penyidikan persidangan tidak diterapkan dengan alasan-alasan, ya kewenangan penyidik punyalah alasan sendiri untuk tidak diterapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, alasan memperberatnya, misalnya satu, dia pejabat yang mestinya jadi contoh, kemudian dia pejabat yang nilainya sangat fantastis kerugiannya, itu juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk memperberat hukuman. Gitu ya. Tetap ada alasan yang bisa untuk memperberat gitu. So korupsinya oke rak karuan duitnya diucar-acari, oh pasti memperberat lah itu. Gitu. Gitu Mas. Seperti contoh kayak Pak Akhil Mukhtar. Akhil Mukhtar itu kan dihukum seumur hidup yang hakim Mahkamah Konstitusi itu. Itu dihukum sampai seumur hidup loh itu. Karena dia Mahkamah Konstitusi itu kan garda terdepan ya, yang mengawal konstitusi negara. Yudikatif tapi dia punya tanggung jawab mengawal konstitusi negara. Lah kok denen disuap, mau disuap. Ya kan? Akhirnya dengan alasan itu lah kalau pengawal-pengawal konstitusi ini disuap mau rusak atau negara itu piye pilare. Nah, akhirnya itu digunakan sebagai alasan memperberat, dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Gitu Mas Daniel. Oke ya. Iya Bu, terima kasih. Ya. Terus ini jauh de Jesus. Terima kasih Bu. Selamat malam Bu. Oke, malam Mas. Oke. Izin bertanya Bu. Tadi ingin menjelaskan tentang suap dan gratifikasi. Suap itu semacam satu persetujuan bersama. Nah, gratifikasi itu seperti tanda terima kasih. Yang jadi pertanyaan saya, apakah suap dengan gratifikasi itu tindak pidananya sama gitu? Yang kedua, gratifikasi kan tindak itu kan rasa terima kasih. Apakah seperti satu pejabat dia tidak menjanjikan, tapi begitu partainya menang, dia menominasi seseorang untuk menjadi satu pejabat di satu tempat tertentu. Apa itu masuk di gratifikasi? Terima kasih. Oke, ya. Oke, makasih. Suap dengan gratifikasi berbeda ya, karena pengaturannya berbeda. Aduh. Suap itu sepertinya kalau nggak salah di pasal 12 deh. Coba kita lihat tipologinya tadi. Ntar tak cariin ya. Kita buka dulu. Suap. Nah, suap itu ada di pasal 6, 7, 11, 12, 13, kemudian 12E. Itu pasal yang mengatur tentang tindak pidana suap. Sedangkan pasal gratifikasi itu ada di pasal 12B. Pasti ancaman hukumannya juga berbeda. Karakteristik tindak pidananya berbeda. Secara sederhana kita gariskan suap itu selalu didahului dengan kesepakatan di depan. Kemudian kalau gratifikasi itu ada di belakang ya. Jadi kalau ingin lengkap undang-undangnya dibaca, sebuah perbuatan sejumlah pemberian kepada seseorang untuk mengubah perilakunya ya, bertentangan. Jadi ada sesuatu yang sehingga karena ada kesepakatan itu mengubah perilakunya. Nah, kemudian dengan contoh ketika menempatkan seseorang. Nah, berarti apakah orang itu ditempatkan karena memang dia layak dan patut? Misalnya dia punya prestasi. Misalnya secara kepangkatan dia sudah layak untuk menduduki jabatan seperti itu. Tentu itu tidak bisa dinilai dia mendapatkan jabatan itu dengan suap. Tapi kalau misalnya kita temukan
dia bupati itu atau pejabat itu ada lelang jabatan. Tetapi sudah diduga pejabat atasan itu ketika melelang jabatan ada isu, ada rumor yang mau setor bisa menduduki jabatan itu seperti yang dilakukan bupati-bupati itu kalau lelang jabatan itu kan setor duit. Untuk 3A sekian, untuk 2A sekian, untuk ini 3B, apapun itu sudah ada klasifikasi pembayarannya. Nah, kalau itu terjadi dengan cara yang seperti itu, berarti jabatan yang didapat itu karena terjadinya suap. Setelah suap itu terjadi, ketika seseorang sudah mendapatkan jabatan itu, dia pasti akan tersandra. Tersandranya bagaimana? Untuk bisa supaya dia dipertahankan di jabatan itu, supaya dia bisa dilanggengkan jabatan itu, dia pasti akan melakukan gratifikasi. Untuk menjalin supaya atasannya tetap senang sama dia, atasannya tetap baik sama dia, supaya dia tidak dipindah di tempat yang lain, gitu. Sehingga kalau kita melakukan suap di dalam satu pemerintahan internal, ya pasti selanjutnya akan terjadi gratifikasi. Dan kalau kita mau naik level yang lebih tinggi lagi, pasti kita juga akan melakukan tindak pidana suap yang berikutnya. Gitu ya, Mas Jao ya. Bisa menangkap, Bu. bisa Terima memahami? kasih, Bu. Oke, Bisa, Bu. yuk. Bisa. Saya, Terima kemudian Mbak kasih. Christine. Mbak Christine, apa? Baik, Bu, selamat malam. Iya, malam. Berbicara tentang korupsi nih, Bu, lembaga seperti KPK itu kan menyidik lembaga-lembaga lain yang dengan kasus korupsi. Kalau seandainya anggota dari mereka sendiri atau pejabat di dalam lingkup mereka sendiri melakukan korupsi, bagaimana yang berhak memberikan sanksi kepada mereka? Gimana Mbak Christine, coba diulang. Kalau misalnya di anggota dari KPK atau dari pejabatnya atau dari anak buahnya itu melakukan tindak pidana korupsi, lembaga mana yang berhak memberikan sanksi kepada mereka? Oke, gitu. Jadi gini, satu, kalau misalnya KPK yang melakukan korupsi, satu yang menindak pasti apakah itu KPK atau yang lain. Kalau itu KPK bisa dinilai ada rawan intervensi, konflik kepentingan ya internal. Maka bisa jadi itu dilimpahkan di tingkat kepolisian, itu bisa ya. Atau di tingkat kejaksaan, karena kejaksaan punya kewenangan untuk menyidik. Atau di KPK sendiri itu bisa. Contoh kasus Jaksa Pinangki. Masih ingat Jaksa Pinangki itu kan diduga pada saat itu menerima gratifikasi ya dari perkara ketika dia datang ke luar negeri. Siapa yang menjalankan pemeriksaannya? Kejaksaan sendiri. Walaupun masyarakat mengatakan, wah nanti ada konflik internal dan sebagainya. Karena kejaksaan melihat secara kode etik dia melakukan perbuatan melanggar. Sehingga dia mempunyai kewenangan untuk memeriksa. Itu bisa. Bisa saja. Seperti contoh nih yang lagi rame nih, Pak KPK ya, Pak Firly yang diduga itu. Nah, kebetulan ada pelaporan tentang pemerasan. Kalau pemerasan nanti memang betul terbukti, seorang penyelenggara negara menerima uang atau meminta pemungutan, ya pemerasan, atau bisa dikatakan sebagai satu bentuk, kalau suap kan kesepakatan. Kalau tidak dengan kesepakatan berarti masuknya kan kepada pemerasan. Tetapi pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu kan bagian dari tindak pidana korupsi. Nah, karena dilaporkannya di kepolisian, apakah polisi punya kewenangan? Punya, penyidik punya kewenangan. Kalau misalnya ternyata dari kode etik Dewas ya, dia terbukti melakukan korupsi, kemudian diambil alih oleh KPK, apakah boleh, Bu? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Atau ditangani bersama-sama, boleh secara sinergisitas, boleh. Sama ketika kasus pembunuhan ya yang dilakukan oleh siapa itu Pak Sambo. Ya, Pak Sambo kan juga polisi.
juga penyidikannya dilakukan di kepolisian. Jadi tidak ada masalah. Secara kelembagaan tidak ada masalah. Seringkali yang menjadikan masalah itu kan oknumnya sendiri, gitu ya. Atau masyarakat sendiri yang sudah sudah trust-nya sudah menurun kepada pemerintah atau institusi tertentu, sehingga sudah paranoid lah, mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak baik itu. Gitu ya, Mbak Christine ya. Oke, Mbak Christine, bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa, sepanjang dia punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Selamat malam, Bu. Gratifikasi 12 sebut di pasal 12B menyebutkan diberikan kepada pegawai negeri penyelenggara negara dapat dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pertanyaannya bagi kalian yang di rumah sakit swasta, Bu. Nah, rumah sakit swasta karena tidak menjalankan keuangan negara, belum tentu bisa dinilai melakukan gratifikasi karena bentuknya adalah swasta. Tetapi kalau rumah sakit itu ternyata yang swasta itu mendapatkan bantuan sumbangan dari pemerintah, ada anggaran negara yang masuk di rumah sakit swasta, maka bisa dipotensikan juga menerima suap atau gratifikasi, ya. Jadi tadi kan PNS atau ASN kan sudah diperluas, tidak hanya mendapatkan gaji, tapi yang mendapatkan fasilitas dari negara. Misalnya rumah sakit swasta itu mendapatkan fasilitas dari negara dalam berbagai hal. Maka ketika itu terjadi bisa dinilai gratifikasi. Kalau misalnya sama sekali tidak, Bu, ya tidak ada masalah. Tetapi ketika bersama-sama ada misalnya menjadi perawat di rumah sakit A swasta, kemudian ada perawat di rumah sakit B, ya, dia perawat negeri. Swasta dengan negeri sama-sama perawat bersekutu melakukan satu perbuatan yang terindikasi bahwa itu penyelewengan keuangan negara yang bersumber dari rumah sakit yang negeri tadi, atau suap atau gratifikasi, maka bisa terkena bersama-sama turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Gitu ya, Mbak Sinti ke AMD keperawatan. Saya Mbak Sinti ke, oke, bisa memahami, bisa menerima penjelasan barista? Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Yuk, satu lagi yuk. Jauh sudah toh? Jauh nggak tanya lagi toh? Udah ya? Nggak ada yang tanya ya? Saya sudah, Bu. Ya sudah. Kita sudah di waktu jam 9 ya. Sudah, Bu. Iya, kita sudah bersama selama 2 jam penuh ya untuk kuliah kita di malam hari ini. Ini pertemuan yang mungkin ada pertemuan lagi ya, yang tematik. Terakhir, Ibu. Terakhir ya. Di tanggal 24 itu ada UTS, Ibu. Oke, UTS. Jam Barista 7. udah kasih tugas ya? Ada, Ibu. Ya wes, oke. Kerjakan tugasnya ya. Oke, kita cukupkan sekian. Selamat malam, jaga kesehatan selalu, dan tetap semangat. No say to gratifikasi ya. No say to korupsi. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Terima kasih Bu. banyak, Bu. Selamat Ya, malam. selamat malam. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Malam. malam. Malam,